untuk kita tidak terjangkit virus tersinggung, kita harus sadar bahwa tersinggung bukan identitas kita. Identitas kita adalah kasih, adalah Yesus. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan setiap hari punya berkat buat hidup kita. Dan salah satu berkatnya adalah kebahagiaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tapi seringkali mengapa banyak orang percaya tidak mengalami kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera? Jawabannya seringkali iblis menyebar virus di akhir zaman yang membuat kita kehilangan damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Virus apa itu? Kalau kita baca pada hari terakhir, kitab Matius 24 bicara tentang hari terakhir. Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian di ayat 10-nya dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dalam teks New King James Version, many will be offended. Banyak orang tersinggung. Saya menyebut virusnya virus tersinggung. Tersinggung membuat orang kehilangan arah. Tersinggung membuat orang kehilangan damai sejahtera. Tersinggung membuat orang kehilangan kebahagiaan yang harusnya dia nikmati hari itu. Dampak dari tersinggung banyak sekali, menghancurkan rumah tangga. Tersinggung membuat hubungan pertemanan jadi rusak. Tersinggung membuat pelayanan yang dibangun bertahun-tahun akibat tersinggung satu dengan yang lain terpecah. Tersinggung membuat orang tidak menikmati kebahagiaan, damai, sejahtera yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Apa yang buat orang sering tersinggung? Yang buat orang sering tersinggung ketika ada perkataan orang dekat atau orang di sekitar kita yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, yang membuat kita tersakiti. Itu yang membuat kita tersinggung. Atau perbuatan orang yang membuat kita merasa terhina, itu yang buat kita jadi tersinggung. Tapi saya percaya adalah maunya Tuhan kita tidak terjangkit virus tersinggung, tidak terkena penyakit virus tersinggung. Bagaimana caranya? Dengan menyadari bahwa Yesus yang adalah kasih sekarang ada dalam kita. 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak berbuat jahat. Dan di ayat 5, di 1 Korintus 13 ayat 5, bagian terakhir dikatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang buat orang tersinggung ketika orang berbuat atau berkata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya, atau menyakiti atau merasa terhina oleh perkataan orang itu, kemudian disimpan, tidak segera dilupakan. Alkitab bilang kasih itu adalah Yesus. Yesus itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita yang percaya Yesus, di dalam kita ada Yesus, di dalam kita ada kekuatan untuk kita jadi orang yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi maksudnya gimana Pak Pendeta? Maksudnya untuk mengatasi tersinggung, untuk kita tidak terjangkit virus tersinggung, kita harus sadar bahwa tersinggung bukan identitas kita. Identitas kita adalah kasih, adalah Yesus. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu yang membuat kita pada akhirnya bisa mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman kasih satu dengan yang lain menjadi tawar. Kenapa? Kasih menjadi tawar, menjadi hambar, karena mereka lebih memilih identitasnya ditentukan oleh perasaannya, bukan oleh apa yang Alkitab katakan. Jadi pagi ini ada ajakan dari Tuhan, biarlah engkau menyadari setiap kali kau merasa tersinggung, itu bukan kamu, itu bukan panggilanmu, itu bukan identitasmu. Identitasmu ada dalam Yesus. Yesus tidak pemarah, Yesus tidak menyimpan kesalahan
orang lain. Dan obat dari tersinggung bukannya cuek, tebel muka, cuek aja. Obat dari tersinggung adalah menyadari dalamnya anugerah Tuhan buat hidup kita. Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Tuhan tidak menahan-nahan pengampunannya buat kita. Tuhan tidak menyayangkan anaknya Yesus, Roma 8 ayat 32 katakan, dan memberikannya buat kita, supaya Tuhan bisa mengampuni kita dan memberkati kita, supaya hukuman kita dibayar lunas di tubuh Yesus di atas kayu salib. Tuhan, Bapa Sorgawi, tidak menahan-nahan pengampunannya buat kita. Kita harus sadar, hidup kita adalah dulunya beban bagi sorga. Hidup kita itu beban buat kerajaan sorga. Tapi sorga sabar terhadap kita, dan Tuhan tidak menahan-nahan pengampunannya buat kita, sehingga hari ini kita boleh mengenal Tuhan, boleh dekat pada Tuhan, boleh menyaksikan Link Morning with the Word, dan merenungkan firman tiap pagi. Itu karena Tuhan tidak menahan-nahan pengampunannya buat kita, sehingga berkatnya tercurah buat kita. Demikian harusnya kita sadar di dalam kita ada kekuatan untuk tidak menahan-nahan pengampunan kita berikan buat orang lain yang menyakiti kita, buat orang lain yang berbuat menyakiti kita, yang berkata menyakiti kita. Identitas kita bukan tersinggung. Hati-hati, banyak keluarga hancur hanya gara-gara tersinggung. Banyak hubungan pertemanan rusak hanya gara-gara tersinggung. Tersinggung bahkan membuat orang bisa kehilangan arah. Tersinggung bukan panggilan kita. Kita bukan tersinggung, kita penuh kasih. Kita ada dalam Yesus, kita bukan pemarah. Kita tidak menyimpan kesalahan orang. Dan kita mengampuni orang oleh karena Tuhan banyak mengampuni kita. Oleh karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Oleh karena Tuhan lebih pertama yang memberikan pengampunannya cuma-cuma buat kita. Demikian hari ini kita juga akan memberikan pengampunan buat orang dan tidak memilih tersinggung. Hati-hati kamu terjebak virus tersinggung, tidak ada gunanya. Buang itu, obati itu lewat firman Tuhan. Dan tokoh di Alkitab yang saya rasa yang paling punya hak tersinggung namanya Yusuf. Yusuf dijahati kakak-kakaknya, diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf banyak mengalami ketidakadilan. Tapi ketika Yusuf pada akhirnya jadi orang penting di Mesir, orang nomor 2 di Mesir, dan ketika seluruh dunia tidak ada gandum, kemudian kakak-kakaknya cari gandum ke Mesir, dan gandum dikuasai oleh Yusuf di Mesir. Yusuf mengenali kakak-kakaknya, dan ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, Yusuf tidak mengingat kesalahan kakak-kakaknya. Yusuf tidak tersinggung dengan perbuatan kakak-kakaknya yang dahulu. Bahkan Yusuf berkata, tenang aja, dulu kamu memang jahat, tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Dan saya tertarik dengan Kejadian 50 ayat 21. Yusuf katakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tahu pasti kakak-kakaknya nggak enak hati. Ternyata itu Yusuf, dan Yusuf baik. Yusuf malah jaga perasaan kakak-kakaknya. Yusuf menenangkan perasaan kakak-kakaknya. Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, orang yang tidak mudah tersinggung, justru jadi orang yang jadi berkat buat perasaan orang lain, yang tidak menyandung orang lain, yang tidak membuat orang lain tersinggung. Wow, Yusuf berkata, jangan takut, jangan khawatir, aku nggak marah, jangan khawatir, aku nggak kecewa, aku nggak tersinggung, jangan khawatir, dan kamu tenang saja. Yusuf menghibur hati kakak-kakaknya. Wow, luar biasa. Di akhir zaman, ketika banyak orang tersinggung, saudara dan saya nggak mudah tersinggung. Kenapa? Karena kita sadar itu bukan identitas kita. Karena kita sadar kalau Tuhan juga nggak menahan pengampunan buat kita,
kita nggak akan menyimpan kesalahan orang lain, dan kita juga akan berikan pengampunan cepat kepada orang lain, sehingga tidak mengizinkan tersinggung menjangkit ke hati kita. Dan orang yang di hatinya penuh kasih, di hatinya nggak ada tersinggung, di hatinya yang ada adalah belas kasihan Tuhan, itu orang itu justru nggak menyinggung orang lain. Orang itu justru jadi berkat buat orang lain. Dan orang itu adalah saudara dan saya pagi ini, yang saya percaya kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran yang memerdekakan kami. Kami bersyukur, kami sadar di akhir zaman ada satu kekuatan yang iblis lempar untuk banyak orang percaya kehilangan bahagia sukacita. Iblis melempar virus, dan virus itu namanya tersinggung. Dan kami bersyukur pagi ini kami diberitahu Tuhan bagaimana kami mengatasinya. Kami sadar bahwa kami nggak akan terjangkit virus tersinggung, karena kami sadar tersinggung bukan identitas kami. Dan Tuhan sudah mengampuni kami, tidak menahan-nahan pengampunannya, kami juga segera mengampuni orang. Dan kami yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kami tidak jadi batu sandungan, tidak menyinggung orang lain. Berkati anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, bahkan setiap pribadi dilawat dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya, amin. Yang buat saya nggak tersinggung adalah karena saya sadar bahwa Tuhan juga tidak pernah tersinggung ketika saya jahat. Justru Tuhan mengampuni saya, menuntun saya ke arah jalan yang benar. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. See you